Baiklah, sini saya akan mempresentasikan tentang materi langkah-langkah penelitian. Sebelum mempresentasikan makalah, sebaiknya semua berdiri dulu. Baiklah, untuk meningkatkan konsentrasi kita semua. Baiklah, sesuatu apa? Kalian semua mengikuti apa ucapan saya. Apa ucapan beliau? Yang lain ya. Kambing. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Kambing. Berapa jumlah kambing? Terus baru lagi. Ya, biar fokus. Durasi. Apa dulu di ayam apa kambing? Mau apa? Yang nanti tanya dulu. Ayam. Kambing. Bebek. Berapa jumlah kambing? Kambing. Oke, semuanya dalam konsentrasi fokus, silakan duduk kembali. Saja kita mulai ke dalam langkah-langkah penelitian. Stop dulu, saya agak tertarik itu. Tapi kalau dari dinilai dari pertanyaan yang ditanyanya berapa jumlah kambing, tapi kalau kita menangkap berdasarkan jumlah, tentunya dia harus menjawab di 3 jumlah kambing. Tapi kan dia mengulangi pertanyaan yang tadi ya, berapa jumlah kambing, bukan berapa jumlahnya kambing itu 3 kali. Ya, berarti konsentrasinya itu pada pengulangan kalimat berapa jumlah kambing. Ya. Kalau kita berpikir mungkin nyebut tiga kan tadi kan? Iya, Pak. 3 kali disebut jumlah kambing tadi kan? 3. Tapi itu salah. Rupanya hanya perlu pengulangan kembali. Nah, itu perlu digarisbawahi. Kita masuk ke dalam penelitian. Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian masalah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Langkah yang dilakukan harus terasi dan saling mendukung satu sama lain agar bisa bunyi bobot yang cukup memadai dan tidak dilakukan. Kita masuk ke dalam identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah. Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau gap antara Dassolet dan Dasein. Ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diterapkan dan apa yang terjadi antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenisnya. Pertama itu A. Identifikasi masalah. Masalah yang harus dipecahkan melalui penelitian selalu ada, tersedia dan cukup banyak. Tinggallah si peneliti mengidentifikasinya, menelitinya dan merumuskannya dengan mata yang cukup jeli dan terlatih. Selanjutnya B. Pemilihan masalah. Dari masalah-masalah tersebut dipilih salah satu mana yang paling layak dan sesuai untuk diteliti. Sebaliknya, jika hanya satu masalah hal tersebut juga dipertimbangkan apakah layak untuk diteliti atau tidak. C. Perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi dipilih, maka perlu dirumuskan. Rumusan ini penting karena hasilnya akan menjadi penutup bagi langkah-langkah selanjutnya. Kita penelaahan kepustakaan. Setelah masalah yang dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, sumber bacaan dapat dibagikan menjadi 2 kelompok, yaitu A. Sumber acuan umum, itu berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograf dan sejenisnya, yaitu sumber acuan khusus berwujud jurnal, buletin, penelitian, tesis, disertasi dan lain-lain. Ya, kita masuk ke perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian.
dan kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang menyatakan bahwa metode diskusi lebih baik daripada metode ceramah secara implisit mengandung prediksi bahwa kelas-kelas yang diajar terutama dengan metode diskusi akan lebih baik hasil belajarnya daripada kelas-kelas yang diajar terutama dengan metode ceramah dan sebagainya. Konsep penting lain mengenai hipotesis adalah hipotesis 0 dan 1. Nah, kita masuk ke identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel. A. Mengidentifikasi variabel. Istilah variabel dapat diartikan macam-macam. Dalam tulisan ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. B. Mengklasifikasi variabel. Variabel yang telah diidentifikasikan perlu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. C. Pendefinisian operasional variabel. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Pemilihan atau pengembangan alat pengambil data. Pertama, A. Pemilihan alat pengambil data. Keputusan mengenai alat pengambil data mana yang akan digunakan terutama ditentukan oleh variabel yang akan diamati atau diambil datanya. Dengan kata lain, alat yang digunakan harus disesuaikan dengan variabelnya. B. Pengembangan alat pengambil data. Dalam penelitian-penelitian di lingkungan ilmu pengetahuan alam, seringkali alat pengambil data itu telah tersedia. Ini kita masuk penyusunan rancangan penelitian. Seperti halnya dengan alat pengambil data, rancangan penelitian juga didetekan oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi serta oleh hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dalam menentukan rancangan penelitian yang mana yang akan digunakan, perlu sekali selalu diingat bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara sinergistik. Tidak penentuan sampel. Pertama, variabilitas populasi. Dari keempat parameter tersebut, variabilitas populasi merupakan hal yang sudah given. Artinya peneliti harus menerima sebagaimana adanya dan tidak dapat mengatur atau memanipulasikannya. Kedua, besar sampel. Makin besar sampel yang diambil akan makin tinggi taraf representatif sampelnya. Dengan ini berlaku selama populasi tidak homogenis secara sempurna. Jika populasi homogenis secara sempurna, besar sampel tidak mempengaruhi taraf representatifnya sampel. Jadi yang ketiga, penentuan sampel. Makin tinggi tingkat dalam penentuan sampel, akan makin tinggi tingkat dalam presentatif sampelnya. Ketentuan ini juga hanya berlaku selama proses tidak homogenis secara sempurna. Yang keempat, kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi. Makin lengkap ciri-ciri populasi yang dimasukkan ke dalam sampel, akan makin tinggi tingkat representatif sampel. Selanjutnya, pengumpulan data. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil data yang cukup reliable dan valid, maka datanya juga akan cukup reliable dan valid. Beberapa alat pengambil data mensyaratkan kualifikasi tertentu pada pihak pengambil data. Prosedur yang ditulis oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus ditulis secara tertib. Pada umumnya, setiap alat atau metode pengambilan data mempunyai panduan pelaksanaan. Kita masuk ke pengolahan dan analisa data. Data yang dikumpul lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar realitas dan validitasnya. Kemudian data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur dalam tabel, matriks, dan lain-lain agar memudahkan pengolahan datanya. Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya. Apakah analisis statistik atau analisis non statistik? Ya, kita masuk ke penyusunan cara interpretasi hasil analisis dan penelitian. Hasil analisis boleh dikatakan bahwa faktual dan ini harus diberi arti oleh peneliti. Hasil itu biasa dibandingkan dengan hipotesis penelitian, didiskusikan atau dibahas dan akhirnya diberi kesimpulannya. Seperti itulah pernah disebutkan, peneliti mengharap hipotesis penelitian tahan bukti, yaitu terbukti kebenarannya. Nah, terakhir penyusunan laporan. Langkah terakhir dalam seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan.
Laporan ini merupakan langkah yang sangat penting karena dalam laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi. Melalui laporan itu, ilmuwan lain dapat memahami, menilai kalau perlu menguji kembali hasil penelitian itu, dan dengan demikian pemecahan masalah yang mengalami pemantapan dan kemajuan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.